Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini sebelum kita tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 16 sampai 26 dengan tema ibadah yang benar. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita malam ini menceritakan seorang perempuan Samaria yang sudah memiliki 5 suami. Dan sekarang tinggal dengan seorang yang bukan suami, 5 suami. Dia adalah seorang perempuan yang berkali-kali ganti suami. Apa alasannya? Cerai dan menikah kembali dengan orang lain? Ataukah suami-suami yang terdahulu telah meninggal semua? Yang manapun itu keadaannya, dia telah menikah 5 kali dan membuat dia tidak lagi dapat menemukan seorang suami. Yesus ternyata mengetahui semua itu. Ketika Yesus membongkar keadaan hidupnya, segera perempuan ini menyadari bahwa Yesus bukan sekadar seorang Yahudi biasa. Yesus mengetahui apa yang terjadi di hidupnya. Meskipun baru kali ini perempuan itu bertemu dengannya, perempuan itu menganggap Yesus pastilah seorang nabi. Dalam ayat 19 dan 20, perempuan ini segera menanyakan pertanyaan yang sangat penting mengenai ibadah. Perempuan ini tidak tertarik untuk meminta pertolongan sang nabi untuk membereskan masalah dia. Dia tidak meminta agar Yesus berbicara dengan laki-laki yang tinggal dengan dia untuk meresmikan hubungan dan menikahi dia. Dia juga tidak meminta agar Yesus memberikan dia nama untuk dipulihkan. Tetapi dia sangat ingin tahu beribadah kepada Allah dengan benar. Perempuan ini telah disiapkan hatinya oleh Tuhan. Tuhan sudah menggerakkan seorang perempuan dengan reputasi buruk di masyarakat, sehingga perempuan ini memiliki hati yang rindu beribadah dengan benar. Tidak banyak orang Kristen yang benar-benar rindu ingin beribadah dengan benar. Banyak yang ingin dihibur ketika beribadah. Banyak yang ingin disembuhkan pada waktu ibadah. Banyak yang ingin keluarganya dipulihkan. Dan karena motivasi itulah mereka datang beribadah. Tetapi perempuan ini tidak. Dia bertemu dengan seorang nabi yang tahu kejadian-kejadian mempermalukan dirinya. Mempermalukan dia dalam masyarakat. Tetapi hal yang ingin diketahuinya adalah hal beribadah. Orang Samaria ini, perempuan Samaria ini,
Hatinya lebih mulia dari banyak orang-orang penting di gereja yang punya nama baik, tetapi hatinya terikat oleh hal-hal selain Tuhan. Masih adakah di antara kita orang-orang Kristen yang bergumul untuk hal ini? Bergumul untuk mencari jawaban tentang ibadah? Apakah ibadah saya diperkenan Tuhan? Apakah saya dengan sepenuh hati telah mencari Tuhan? Apakah saya mencari Tuhan di tempat yang benar? Ini pertanyaan agung, tetapi jarang dipertanyakan dalam gereja Tuhan. Yang sering ditanyakan adalah, kalau saya suka musik ini, kenapa ya tidak boleh dimasukkan dalam ibadah? Saya kebiasaannya beribadah seperti ini. Saya tidak nyaman kalau kebiasaan ini diubah. Atau saya tidak suka khotbahnya terlampau panjang. Dan ratusan kalimat-kalimat yang selalu mengeluh mengenai ibadah. Di mana ada orang bertanya seperti ini, Tuhan, apakah ibadahku sudah benar? Apakah Tuhan berkenan kalau kami melakukan ini? Jika tidak, mohon nyatakan agar kami mengubahnya. Perempuan Samaria ini menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi dari orang Yahudi. Tetapi dia mau berbicara dengan perempuan Samaria ini dan mampu berdiskusi dan mengakui dia seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini mengerti banyak hal, termasuk pengharapan akan datangnya sang nabi yang dipercaya sebagai Mesias oleh orang-orang Samaria dan juga orang-orang Yahudi. Jadi meskipun memiliki perbedaan doktrin yang sangat mendasar, kedua kelompok ini masih mempercayai pengharapan yang sama, yaitu kedatangan sang Mesias. Apakah beribadah dalam roh? Ibadah dalam roh berarti ibadah yang mengagungkan Allah melalui kedatangan sang Mesias. Sang Mesias yang memampukan umat Tuhan beribadah kepada Allah dengan segenap hati melalui Roh Kudus yang memimpin. Apakah beribadah dalam kebenaran? Ibadah dalam kebenaran berarti ibadah yang mengakui Kristus sebagai sang Raja, sang Mesias, sang Juru Selamat yang menanggung dosa manusia di kayu salib. Perempuan Samaria ini dimenangkan oleh Tuhan berdasarkan berita Injil yang Tuhan bagikan sesuai dengan pergumulan rohani perempuan ini. Siapapun yang dalam hatinya mencari Tuhan, pasti Tuhan akan gerakkan untuk datang menemui dia. Setiap hati yang mencari dia akan ditemui oleh dia dalam kasih dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah hati yang mencari Tuhan, merindukan Tuhan, menginginkan untuk mengenal dia dengan segenap jiwa ada dalam diri kita masing-masing? Jadilah seperti perempuan Samaria ini yang hatinya benar-benar rindu untuk mencari Tuhan, beribadah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Biar kami dapat merenungkan firman ini, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjadi seorang perempuan Samaria ini yang dapat beribadah, yang rindu beribadah dengan baik dan benar. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat dan tidur, biar kami dapat tidur dan besok bangun dengan kekuatan yang baru. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Ampuni Bapa semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.